Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Pertama kalinya Bapak di sini bertemu dengan anak-anak secara live Zoom. Salam kenal. Di sini ada Andika, ada Doni, adik Karisa, ada Zilda. Ya. Izin juga buat Ibu Sukma, terima kasih sudah memfasilitasi. Ya, pagi ini ya perkenalkan nama saya Taufik Sopianur, mengajar di sini Mapel Ekonomi. Bapak lahir di 27 Mei 1991. Jadi bagi anak-anak yang orang tuanya lahiran 91 berarti usianya sama kayak Bapak ya. Ya Bapak lulusan IKIP PGRI Kalimantan Timur. Ya itu letaknya ada di Samarinda. Jadi kalau misalnya nanti kalian setelah melaksanakan PJJ lulus mendapatkan ijazah bisa melanjutkan di kampus yang kalian inginkan. Salah satunya adalah IKIP PGRI Kalimantan Timur. Ya, alamat tinggal Bapak Jalan Kenangan, RT 23 Kelurahan Makroman. Makroman itu masuk satu wilayah sama Samarinda. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba jalan-jalan, entah dari manapun, kalau ke Samarinda, mampir aja ke rumah selama masih ada saya. Nah, untuk anak-anak bisa menyimpan nomor HP WA Bapak. Kalau misalnya ada pertanyaan secara pribadi, tidak bisa diungkapkan secara Zoom meeting, bisa langsung WA ke Bapak. Nah, biar memudahkan kita interaksi untuk setiap pertemuan selanjutnya dan pembelajaran di Google Classroom. Di sini, selamat datang di Ilmu Ekonomi. Mari berlayar bernavigasi. Ya, maksudnya berlayar itu berarti kita akan masuk ke dalam ekonomi, ilmu yang dekat sekali dengan kehidupan kita. Ilmu yang dimana secara tidak langsung pasti setiap kalian bangun tidur itu sudah bisa menggunakan sudut pandang ilmu ekonomi. Ada yang tahu ekonomi itu apa? Andika, Andika masih online di sini? Atau Doni? Bapak izin ya, Kak Doni, Doni. Ya, yang di sini masih online mendengarkan Bapak ini siapa ya? Zilda, Karisa? Ya, Kak. Oh ya, Karisa berarti ya. Karisa, kalau misalnya ada pertanyaan buat semuanya juga, kalau misalnya mau ngerespon juga nggak masalah. Apa sih eh, kata pertama dalam pikiran kalian kalau mendengar kata ekonomi Uang. yang nggak bisa online secara
kata, silakan langsung di kolom chat aja. Ya, ada yang bisa langsung nanggapin. Apa yang terpikir dalam pikiran kalian kalau mendengar kata ekonomi? Bang, Pak. Silakan. Halo. Zilda, silakan Zilda. Karisa, 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 boleh. Zilda juga boleh. Ekonomi Indonesia anjlok, Pak. Indonesia. Ya, Indonesia ekonominya lagi anjlok. Dari mana bisa dibilang anjlok? Coba. Semuanya mahal, Pak. Semuanya mahal, betul. Dari bangun tidur kita ngelihat sudah harga mahal. Nah, itu salah satu ekonomi itu berpengaruh sekali dengan kehidupan. Jadi ilmu ekonomi itu kalau dari segi yang lebih sederhana adalah ilmu memilih, memilih pilihan semenjak kalian bangun dari tidur, gitu ya. Jadi kalau di sini ada manusia adalah Homo economicus, bukan Homo pecinta sesama jenis ya. Tapi Homo economicus itu berarti manusia yang berpandangan tentang ekonomi. Kita adalah makhluk yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dari bangun tidur kita pasti berpikir apa yang harus saya lakukan, terus apa saja yang harus saya penuhi hari ini. Terima kasih Zilda tadi udah menanggapin. Em, ini aktivitas nyata di kegiatan manusia. Yang pertama ada aktivitas nyata. Aktivitas nyata itu berarti kita melakukannya secara fisik dan nyata gitu. Seperti nelayan itu melaut, pedagang dia pergi ke pasar, petani ke sawah. Nah, ada pertanyaan. Kenapa kalian ikut sekolah PJJ? Ada yang bisa ngasih? Alasan kalian ikut PJJ itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan kalian terhadap pendidikan. Nah, jadi kenapa kalian ikut PJJ? Ada yang bisa? Chat aja kalau misalnya nggak mau atau lagi di suatu tempat yang mungkin nggak bisa berbicara. Boleh, boleh. Karisa, halo, Dika. Ya, Bapak lanjutkan saja. Ya, di kegiatan ekonomi itu ada salah satunya adalah tujuan. Kalian melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kalian itu adalah tujuan utamanya bertahan hidup. Makan, apalagi selain makan. Minum, sudah pasti satu paket ya. Kuota harian, kuota internet. Ada yang di sini pakai kuota internet untuk ngezoom?
Nah, itu adalah salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ada Andika, silakan Andika. Halo Andika. Iya, Pak. Iya. Kenapa ikut sekolah PJJ Andika? Supaya menambah ilmu, Pak. Wah, buat nambah ilmu, betul. Nanti kira-kira kalau sudah ilmunya bertambah mau diapain, Kak? Ah, apa ya? Ada yang mau jadi CEO atau ber mau jadi bos sawit, bos tambang? Buka usaha, Pak. Ya, Buka usaha gitu. buka usaha, boleh. Boleh, boleh. Bagus. Terima kasih tanggapannya Andika. Ya, Ya, Pak. ekonomi itu adalah ilmu, bukan ekonomi sih sebenarnya. Pendidikan. Pendidikan itu adalah salah satu jalan untuk kalian mempunyai peluang merubah merubah hidup kalian dari yang awalnya di bawah bisa berubah ke atas. Nah, itu kalau di ilmu sosiologi kalau nggak salah mobilitas sosial. Jadi berpindahnya. Kalau misalnya keturunan raja itu nggak bisa dirubah. Jadi dia sudah kaya dari lahir gitu. Tapi kalau misalnya ada yang sistem bisa dirubah, yaitu dengan pendidikan. Kalian bisa belajar walaupun di pendidikan itu banyak modelnya. Dan sekarang kalian ada di model PJJ gitu ya. Berarti kalian sudah melakukan usaha untuk merubah kehidupan kalian. Mempunyai peluang yang mungkin orang lain usahakan tapi dalam bentuk yang lain. Ya, dengan ekonomi ini semakin baik kondisi ekonomi manusia, semakin baik juga taraf kehidupan manusia. Semakin ekonominya tidak baik, berarti semakin tidak bahagia juga biasanya orang. Karena apa? Karena dunia kita tercipta dari sistem yang kebutuhan itu penting. Nah, ini adalah masuk ke kenyataan. Kebutuhan selalu ada di setiap hari, memaksa kita mengambil tindakan rasional. Tindakan rasional itu berarti tindakan yang menggunakan akal sehat. Kegiatan ekonomi melekat pada setiap individu. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa ekonomi. Walaupun kita hidup sendiri di sebuah pulau atau di atas gunung, kita pasti akan memenuhi kebutuhan dasar kita, minimal makanan dan minuman. Ya, setelah itu mungkin tempat tinggal. Ini ada video yang mesti kalian lihat, atau mungkin kalau kalian pakai headset bisa didengarkan saja. Kedengaran suaranya?
Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada ya? belanja kebutuhan bulanan, membeli bahan makan, dan lain-lain. Sudah ada suaranya? Ada, Pak. Terima kasih, Bu. Hai, perkenalkan, ini ayahku. Dia bekerja pada sebuah kantor di ibu kota. Kalau ini ibuku. Ia ibu rumah tangga. Setiap hari, ayah dan ibuku selalu memenuhi kebutuhan harian dalam keluarga. Hasil dari ayah bekerja dapat ibu gunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti membayar listrik, membeli gas, belanja kebutuhan bulanan, membeli bahan makan, dan lain-lain. Kegiatan yang ayah dan ibu lakukan merupakan cara mengatur kehidupan ekonomi. Jadi, apa sih sebenarnya ekonomi itu? Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos berarti aturan, peraturan, dan hukum. Jadi secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan ayah dan ibuku bukanlah hasil proses pemikiran ilmiah, seperti layaknya suatu cabang ilmu pengetahuan, melainkan hanya seperangkat cara-cara yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan praktis. Lalu sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi tersebut? Ilmu ekonomi itu cabang ilmu sosial yang menaruh perhatian pada masalah bagaimana memuaskan kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Jadi begini, ketika ayahku bekerja dan mendapat gaji, lalu ayahku mengelola gajinya dengan baik sehingga cukup sampai akhir bulan. Nah, berarti ayahku sudah benar menerapkan ilmu ekonominya. Intinya ilmu ekonomi itu usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Pada tahun 1776, perkembangan ekonomi itu dimulai saat setelah terbitnya buku karya Adam Smith. Di buku ini berisi masalah pokok dalam ilmu ekonomi modern, di mana beliau menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan kemakmuran suatu negara dan bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan. Nah, dari buku tersebutlah Adam Smith dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Pada tahun 1970, seorang ahli ekonomi asal Amerika Serikat, Paul Anthony Samuelson, dia berpendapat bahwa ilmu ekonomi itu suatu studi tentang bagaimana individu-individu dan masyarakat membuat pilihan. Pilihannya ini ada dua, memakai uang dan tidak memakai uang. Menurut Paul ini, ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana sumber-sumber daya yang terbatas tetap bisa digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa.
Barang dan jasa inilah yang dapat memenuhi konsumsi sekarang dan di masa datang untuk berbagai individu dan golongan masyarakat. Itu tadi beberapa pendapat dari para ahli tentang apa itu ilmu ekonomi. Sekarang kamu paham kan apa itu ilmu ekonomi? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Iya, ibu rumah tangga. Ini lagi. Ya, itu adalah video untuk pembuka tentang apa sih sebenarnya itu ekonomi. Ada dua kata pembangun ekonomi. Ada yang tahu tadi apa aja? Setiap hari ayah Nah, ini adalah akar kata dari kata dari ekonomi, yaitu tadi sudah dibahas di video. Itu asal katanya dari Yunani. Itu terdiri dari dua kata yang namanya oikos dan nomos. Oikos itu rumah tangga atau teman biasanya sih. Kalau nomos itu aturan, hukum bisa juga. Jadi kalau digabung oikos dan nomos itu adalah manajemen atau ilmu yang mengatur tentang rumah tangga. Sudah ada yang berumah tangga di sini anak-anak Bapak? Belum ada ya? Ya, di sini ada beberapa definisi dari ahli. Nah, Adam Smith itu adalah yang paling terkenal dari ekonomi karena dia yang mengenalkan pertama kali tentang kata ekonomi. Jadi alokasi sumber daya itu adalah fokusnya, mempelajari tingkah laku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi, apa sih sumber daya yang terbatas? Kenapa kalian nggak beli apa yang kalian inginkan? Ada yang bisa ngasih tanggapan? Kenapa kalian nggak beli apa yang kalian inginkan? Ya, kenapa saya tidak membeli apa yang saya inginkan? Itu adalah salah satunya adalah keterbatasan sumber sumber daya. Sumber daya di sini bisa salah satunya adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan.
yaitu uang. Kalau misalnya paling sederhananya, tidak semua manusia di sini menghasilkan uang yang sama. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya tidak bisa sama. Ada yang hari ini bekerja untuk membeli beras, ada yang bekerja hari ini untuk membeli kebutuhan, misalnya HP baru. Ada yang hari ini bekerja untuk masa depan, misalnya membeli emas, karena harga emas katanya naik terus. Terus ada ahli yang kedua, Aristoteles. Dia mengutamakan nilai pakaian dan tukar. Ini ilmu yang membedakan nilai penggunaan suatu barang dan kemungkinan pertukaran. Dan yang ketiga ada Karl Marx. Biasanya Karl Marx ini juga masuk di mata pelajaran sosiologi karena dia lebih membahas ke ilmu sosial termasuk ekonomi juga. Cara manusia bertahan hidup dalam suatu kelas sosial melalui sarana produksi. Nah, jadi kalau Karl Marx ini lebih ke produksinya. Kita harus bisa menghasilkan barang yang baru. Yang terakhir dari Indonesia, Muhammad Hatta. Nah, keadilan sosial. Proses mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Ya, kesejahteraan itu adil menurut Muhammad Hatta. Ada yang ngerasa ekonomi sekarang kita adil? Andika, Doni, Karisa, Zilda, boleh ngasih tanggapannya? Apakah adil sudah Indonesia selama hampir 81 tahun merdeka? Halo, Zilda? Zilda dari mana ini Zilda? Zilda dari Sangatta ya? Oh, Zilda dari Sangatta. Doni, Don, Andika, Tidak, Pak. ya. Andika, Ya, Pak. pertanyaannya tadi adalah apakah Indonesia sudah adil dalam kesejahteraan masyarakatnya? Tidak. Sudah, Dik. Andika nih panggilannya siapa nih? Andika Pratama. Tidak, Pak. Dika. Dika. Oh, Kakak Dika. Ya, Kakak Iya, Dika. Silakan Kakak Dika. Sudah adil atau belum? belum, belum. Belum. Kenapa? Hal apa yang membuat Indonesia belum adil menurut Dika? Ya, jalanan sering rusak kan, Pak? Jalanan rusak. Ya, kan itu belum adil kan dari ke gubernur apa sih namanya tuh? Jadi Lupa saya, kalau Pak. jalanan rusak belum adil berarti ya. Berarti Ya, jalanan Indonesia harus bagus semua baru iya, dibilang Pak. adil. Benar, Dik? Iya. Ya.
Ada lagi? Udah Pak. Udah itu ya. Doni, Doni, Don. Halo, Doni, Doni Darius, Karisa Aulia. Pertanyaannya, Indonesia sudah adil dalam kesejahteraan atau belum? Belum, Pak. Kenapa begitu? Karena masih banyak rakyat yang susah, Pak. Rakyat yang susah. Masa di Indonesia ada masyarakat yang susah? Ada, Pak. Ada ya? Oh, berarti masyarakat yang susah itu menurut Karisa itu gimana sih? Banyak yang ekonominya kurang. Banyak yang harus pantang-panting cari uang. Sedangkan Hmm. orang-orang kaya tuh enak gitu, Pak, hidupnya, Pak. Jadi belum adil. Hmm. Boleh, boleh. Tepuk tangan buat Andika sama Karisa. Oh iya, Karisa ini panggilannya yang lebih simpelnya siapa nih? Karisa, Pak. Karis. Panggil Karis atau Karisa? Karisa. Oh ya, Karisa. Terima kasih Karisa dan Andika. Itu salah satu, salah dua merupakan pandangan dari mereka bahwa Indonesia masih belum adil. Dan harapannya dari Muhammad Hatta itu keadilan bagi semua masyarakat. Ya mungkin di tahun Indonesia di 81 ini jalan Indonesia sudah bagus semua dan gak ada yang pontang-panting cari duit dengan susah payah. Caranya gampang-gampang aja. Nah, ini adalah jejak sejarah ekonomi. Yang pertama, sistem barter. Tahu ada yang barter? Yang di SMP, di SD, pernah dengar kata barter? Boleh kasih kasih temennya atau kasih pengetahuan ke temennya. Di situ ada tuh tulisan. Ya, sistem barter itu kalau misalnya kalian lagi sibuk juga di sana, tolong dibaca slide-nya. Yang pertama, barter itu menukar barang, gitu ya. Sistem transaksi yang dari barang ditukar menjadi barang. Kalau zaman dulu mungkin ayam ditukar jadi kambing. Ada kesulitan dalam sistem barter, yaitu apakah satu ayam sama dengan satu kambing, nilainya apakah sama? Kan tidak. Itulah membuat sistem barter ini adalah tolak ukur yang susah untuk dilaksanakan dan digunakan pada setiap barang. Misalnya untuk mau mendapatkan satu kambing harus bawa 20 ayam. Kan susah. Ke pasar harus bawa 20 ayam. Nah, terus ada sistem yang kedua, uang sebagai alat ukur, hitung, dan logam perak
Sekarang udah nggak perak lagi. Sekarang udah pakai kertas. Dan sekarang ada uang digital juga yang memudahkan perdagangan. Satu kambing bisa dihargain 2.300.000. Itu yang kecil. Kalau yang besar bisa sampai 8 juta. Ya, tergantung kambingnya. Nah, itu memudahkan kita bertransaksi ke pasar, tinggal bawa uang, nggak perlu bawa ayam. Yang ketiga, pemikiran awal ekonomi itu pada tahun 430 sebelum Masehi ada Xenophon. Walaupun dia berbicara tidak menggunakan kata ekonomi, tapi Xenophon membahas tentang cara mengelola ladang, memenuhi kebutuhan pada warga, keluarga, dan kota. Nah, dilanjutkan lagi, lahir ilmu ekonomi. Nah, itu ada fotonya. 177, 1776 itu ada namanya Bapak Adam Smith, sudah meninggal orangnya. Nah, ini dia menggagas pasar dan invisible hand yang seperti tadi dibahas, bagaimana manusia itu mencapai kemakmuran dengan memenuhi kebutuhan melalui pengelolaannya. Hmm. Adapun ilmu ekonomi, ada kebutuhan dan keinginan. Manusia pasti mempunyai kebutuhan dan keinginan. Dan ditimbang dengan sumber daya dan modal yang sesuai. Sumber daya di sini kita bahas dengan uang, waktu, dan tenaga. Kalau nggak punya uang, pasti banyak waktu dan tenaga. Kalau punya waktu, belum tentu punya uang dan tenaga. Dan kalau misalnya punya tenaga, belum tentu punya uang dan waktu. Karena orang yang bekerja menggunakan tenaga, biasanya waktunya udah tergunakan. Kalau misalnya bekerja menggunakan waktu, biasanya nggak ada tenaga dan uang. Kebutuhan, ada yang bisa membedakan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Seperti kita rasakan sendiri. Misalnya kita dikasih uang 100.000. Seandainya saya punya 200.000. Saya bisa ini. Dan seterusnya. Bisa 300.000. Seandainya saya punya 300.000. Saya mungkin bisa beli ini. 400.000, 500.000, 600.000, 700.000. Semakin banyak sumber daya atau modal, berarti semakin besar juga kebutuhan dan keinginannya. Nah, itu yang disebut kelangkaan. Inti masalah ekonomi salah satunya adalah kelangkaan. Ilmu ekonomi, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang pilihan. Kita belajar membuat keputusan paling rasional yang mencapai kepuasan maksimal. Misalnya dengan uang 100.000 tadi, kita bisa memuaskan diri kita dengan, saya bisa beli bakso dengan harga 100.000. Tapi saya puas, saya bahagia dengan 100.000 itu. Atau dengan uang 200.000, saya bisa beli bakso dan saya bisa beli nasi goreng, bisa makan bersama. Lebih puas lagi saya. Nah, itu adalah inti dari ilmu ekonomi, ilmu yang berkaitan tentang pilihan dan kebutuhan sumber daya modal. Pembagian ilmu ekonomi ada tiga secara mendasar. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Itu seperti yang Karisa
sama Andika tadi jelaskan bahwa Indonesia sekarang belum adil. Nah, itu adalah bentuk salah satu ilmu ekonomi deskriptif. Secara tidak langsung kalian sudah mendeskriptifkan atau mendefinisikan suatu keadaan ekonomi di suatu negara yang kita pakai sekarang ini Indonesia, bahwa Indonesia belum adil. Nah, itu adalah ilmu ekonomi deskriptif. Bagaimana bisa adil? Nah, itu nanti kita lanjutkan di ekonomi terapan. Terus kalau misalnya sudah ada deskriptifnya, ilmu ekonomi bisa menjadi teori. Ekonomi, ilmu ekonomi teori itu ada dua, ada mikro dan makro. Mikro dan makro ini salah satu ya besar dan kecil. Kalau makro itu membahas tentang negara, tentang dunia secara keseluruhan, saling berkaitan. Kalau mikro itu berkaitan hanya dengan pasar, rumah tangga, diri pribadi, itu juga termasuk yang skalanya lebih kecil. Dan ilmu ekonomi terapan itu pemanfaatan pedoman ekonomi secara praktis mengatasi masalah tertentu. Misalnya perbankan itu mengatasi masalah tentang transaksi. Bisa dipergunakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Andika, Doni, Karisa, Zilda, ada pertanyaan? Ya. Ini harusnya pertanyaan dari video yang tadi di atas, tapi sudah dilakukan. Jadi sudah mengamati video, sudah merespon video, terus, nah, yang kedua amati kehidupan kalian. Mulai sekarang, kalian harus melihat lebih peka tentang apa sih yang dibutuhkan seorang manusia, apa sih yang melekat pada manusia, dan apa sih harapannya seorang manusia. Berkaitan tentang pilihan, uang, waktu, dan tenaga, gitu ya. Ya, ini adalah merupakan slide terakhir. Eh, Seperti yang Bapak bilang tadi, bisa di apa ya? Bisa chat ke Bapak kalau misalnya ada satu materi yang nggak paham atau ada yang mau ditanyakan secara lebih mendetail, atau bisa dihubungin Ibu wali kelasnya untuk menyampaikan ke Pak Taufik. Ya. Zilda, Karisa, Doni, Andika, terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran bersama Bapak hari ini. Semoga kita bisa bertemu di sinkron selanjutnya. Ataupun kalau misalnya kalian tiba-tiba dikasih kesempatan ke Samarinda ataupun ke Makroman lebih spesifiknya, bisa ketemu sama bapak-bapak, ibu-ibu gurunya yang di sini secara offline. Untuk di Makroman secara mendetail Bapak tinggal di sana dan Pak Rizal juga tinggal di sana, bisa juga bersilaturahmi ke sana. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh panitia PJJ, admin, ekonomi, Ibu Sukma, ada yang masih disampaikan? Ya, sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Teruskan bernavigasi dengan bijak dan pilihlah pilihan yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, anak-anak. Setelah ini masih ada bahasa Indonesia ya. Bisa ditunggu sebentar untuk gurunya masuk ke roomnya. Terima kasih.